kita awali dengan doa pembuka ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil thullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap para ustaz, para sesepuh, para orang tua, wabil khusus Ustaz Haji Ahmad Nasir, Imam Muftar, segenap pengurus Majelis Ta'lim Al-Huda dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita sama-sama berkumpul kembali dengan membawa nikmat iman dan Islam. Kita kembali ngaji di sini. Mudah-mudahan langkah kita di sini mendapat ridha Allah. Ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan tentang akidah dalam kitab Aqidatul Awam yang kemudian disyarahkan oleh Syekh Nawawi Banten. Nama syarahnya Nurul Dolam. Ini sudah sampai pembahasan iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah yang kita tahu ada 4. Pertama kali kitab yang Allah turunkan itu adalah kitab Taurat. Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, menurut riwayat Nabi Musa, ini riwayat sahabat Ibnu Abbas, Nabi Musa sebelum menerima kitab Taurat ini Allah perintahkan untuk puasa. Puasanya mulai dari bulan Dzulqa'dah. Sekarang ini nih. Mulai dari bulan Dzulqa'dah. Awalnya perintah puasa itu 30 hari. Nah, kemudian di hari terakhir Nabi Musa merasa asing dengan bau mulutnya. Ini mulut kok bau amat, namanya puasa begitu. Nah, kemudian karena merasa seperti itu, karena dia merasa bahwa ini gara-gara puasa nih mau mulut jadi bau begini, maka kemudian Allah tambahkan lagi puasa lagi Musa 10 hari. 30 tambah 10 berapa tuh? 40. Wa tammat miqatuna. Dalam ayat itu Allah sebutkan sempurna perjanjian atau pertemuan kami dengan Musa itu dengan puasa selama 40 hari. Asalnya 30 tambah 10. Nah, disitulah Nabi Musa menerima Taurat. Setelah itu baru ada kitab Zabur beberapa tahun setelahnya. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian beberapa tahun atau ratus tahun kemudian baru ada kitab Injil. Kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian 600 tahun setelahnya, kira-kira 500 sampai 600 tahun setelahnya baru ada kitab Al-Quran. Ini 4 yang kita kenal. Sebelum Nabi Musa menerima Taurat, saudara, itu wahyu Allah tetap turun kepada nabi-nabi sebelum Nabi Musa. Namun wahyunya tidak berupa kitab, tapi berupa suhuf. Nabi Ibrahim menerima suhuf. Nabi Musa sebelum menerima Taurat juga menerima suhuf. Nabi Musa menerima suhuf itu 10 suhuf yang orang-orang barat sebutnya dengan Ten Commandment atau 10 perintah Tuhan. Nabi Ibrahim menerima suhuf 30. Kemudian Nabi Syith bin Adam, anaknya Nabi Adam, menerima suhuf 60. Jadi berapa tuh? Gak ada yang bawa kalkulator apa ya? Jadi berapa? 10 Nabi Musa, 30 Nabi Ibrahim, 60 Nabi Syith, 100. Tambah sama 4 kitab yang tadi, Taurat, kemudian Zabur, Injil dan Al-Quran. Jadi 120.
104. 104 ini seluruh kandungan ajaran Allah yang ada dalam kitab-kitab ini semua sudah dirangkum dalam Al-Quran. Ada semuanya dalam Al-Quran. Oleh karenanya kitab Al-Quran adalah kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Seluruh kandungan Al-Quran ini terangkum dalam Al-Fatihah yang sering kita baca, yang kadang-kadang disebut dengan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang sering diulang-ulang. Itu Al-Fatihah, dirangkum dalam Al-Fatihah seluruh kandungan Al-Quran. Nah, kemudian seluruh kandungan Al-Fatihah itu terangkum dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim jadi sudah merupakan rangkuman dari rangkuman dari rangkuman. Itu semuanya intinya ada di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini semua dirangkum dan diringkas lagi dalam baknya Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim huruf awalnya apa tuh Pak? Ba. Disitulah inti semuanya ajaran Allah ada di baknya Bismillahirrahmanirrahim. Ba itu huruf jar. Kalau dibaca bi pasti. Nggak ada huruf jar gitu saja. Nggak ada huruf jar bacanya bu, nggak ada. Bi pasti. Bi itu kalau dalam bahasa Arab artinya denganku atau sebabku. Bi kana ma kana wa bi kana yakunu ma yakunu. Bersamaku apa yang telah wujud itu mewujud, dan bersamaku apa yang akan terwujud itu terwujud. Maksudnya bersamaku adalah bersama Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, artinya dari seluruh ajaran ini, ajaran para rasul sebelumnya, juga tentunya ajaran Nabi Muhammad, ajaran Islam, ini kita harus menyadari bahwa semua yang terjadi, semua yang wujud di alam semesta, termasuk juga nasib kita. Apa nasib kita itu menerima musibah satu waktu atau kita menerima nikmat satu waktu, itu di situ ada kebersamaan Allah bersama kita. Pasti ada di situ campur tangan Allah, pasti ada di situ yang disebut dengan skenario Allah. Itu rencana Allah. Oleh karenanya orang mukmin gak boleh ngeluh saat kena musibah, saat kena penyakit, karena di situ secara hakiki atau secara hakikat itu pasti Allah udah yang atur. Ada orang sakit misalnya, saudara, orang sakit lagi rajin banget dia ngajinya rajin, sholat jamaahnya rajin, kemudian Allah kasih sakit. Yang kasih sakit Allah. Itu adalah pilihan Allah. Ini tidak layak dia kemudian mengeluh, ya Allah saya sakit nggak bisa ngaji, saya sakit nggak bisa jamaah. Ngaji sama jamaah itu kan pilihan dia. Pilihan dia, dia bisa berangkat ke Al-Huda, dia bisa berangkat ke Al-Himah sholat jamaah, dia bisa sholat Jumat, kemudian dia bisa ibadah-ibadah lain. Itu kan pilihan dan upaya dia. Upaya dia. Artinya itulah yang dia pilihkan, dia tentukan untuk mencetak takdir baiknya. Pilihan dia. Ketaatan-ketaatan itu adalah pilihan kita. Nah sekarang kalau sakit, pilihan kita apa pilihan Allah, saudara? Pada bengong aja nih. Kalau sakit pilihan kita apa pilihan Allah? Pilihan Allah. Ada yang pilih sakit? Agak ada. Kira-kira pilihan Allah apa pilihan kita bagusan mana? Pilihan Allah. Rahasianya di mana? Rahasianya ada pada posisi kehambaan. Orang yang rajin ibadahnya, rajin ngajinya, itu berkat upaya dia memang pengen jadi orang soleh, itu ada upaya dia, usaha dia. Di situ masih ada celah, masih ada satu satu kesempatan untuk muncul sikap ujub. Gua ngaji, cuma seminggu, orang seminggu 7 hari, 5, 8 hari. Gua setelah jamaah, gua ada ujub di situ. Masih ada kemungkinan ujub, setan bisa masuk situ. Tapi kalau sakit, duit orang-orang juga nggak ada yang mau deketin kita, mau ujub di mana juga? Yang ada apa? Kehambaan. Yang ada, ya Allah, ampuni Allah, ampuni saya dosa-dosa saya. Saya emang hamba yang hina. Di situ posisi kehambaannya ada di situ. Kuncinya adalah di ubudiyah atau di kehambaan kita kepada Allah. Oleh karenanya apapun yang
terjadi, apapun yang kita terima berupa qada dan qadar, itu di situ ada Allah. Ini maksud dari babnya bismillah. Bersamaku apa yang wujud itu mewujud, bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu, dan bersamaku apa yang akan terwujud itu akan terwujud. Ini menurut sebagian ulama. Meskipun demikian hadirin, jumlahnya 104 kitab-kitab Allah semua kemudian dirangkum dalam bismillah dalam bab. Maka Syekh Nawawi Banten dalam Nurul Dhulam ini mengatakan meskipun demikian maka kita tidak boleh kemudian menyederhanakan bahwa wahyu Allah hanya 104 itu. Bahkan ada riwayat yang mengatakan lebih dari 104, tapi 150 ke atas. Jadi ini masih sebuah qaul atau pendapat yang memang diperselisihkan. Walaupun ada yang mengatakan 104. Itulah pembahasan kita terakhir, sedikit mengulas pertemuan sebelum tawakuf kemarin. Namanya ngaji 2 bulan ya kan, diingetin lagi, direview kalau kata orang sekarang, diulang-ulang. Sekarang kita akan baca penjelasan di kitab Nurul Dhulam yang faidatun. Betul ya Ustaz? Faidatun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Faidatun, ini adalah sebuah faidah. An Wahb bin Munabbih qala, dari Wahab bin Munabbih dia berkata, wajadtu fit Taurati, aku menemukan dalam kitab Taurat arba'ata usturin mutawaliyatin, 4 susunan atau 4 garis-garis yang sambung-nyambung. Ahaduha, yang pertama, man qara'a kitab Allah Ta'ala, siapa orang yang membaca kitab Allah, fadhanna alla yaghfirallahu lahu, tapi dia menduga bahwa Allah tidak akan memberi ampun kepada dia, fahuwa minal mustahzi'ina bi ayatillah, maka orang ini adalah termasuk orang yang menghinakan atau merendahkan ayat-ayat Allah. Di Taurat ditulis, ini adalah perkataan riwayat dari Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih itu hadirin seorang tabi'in, generasi tabi'in. Sebagaimana kita tahu, setelah Rasulullah, generasi Rasulullah ini bersama para sahabat, inilah generasi yang paling baik. Saat ada Rasulullah, maka semua pertanyaan-pertanyaan agama, semua persoalan-persoalan nanya langsung aja, masih ada Nabi. Nah, setelah Rasulullah wafat, maka generasi sahabat sebagai tempat bertanya. Generasi sahabat ini menjadi tempat bertanya. Sahabat-sahabat sebagian ada yang menjadi semacam marwaji atau referensi untuk menimba ilmu. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Sayyidina Ali, itu termasuk di mana orang-orang menimba ilmu. Orang-orang yang menimba ilmu pada sahabat namanya tabi'in, nggak ketemu Nabi. Wahab bin Munabbih ini termasuk generasi tabi'in. Wahab bin Munabbih ini juga ahli sejarah. Dia pernah meneliti dalam kitab Taurat, itu ada beberapa ungkapan secara berturut-turut, ada 4 ungkapan. Yang pertama, siapa orang yang membaca ayat-ayat Allah, membaca firman-firman Allah, tapi dia masih mengira Allah gak memberi ampun kepada dia, maka dia termasuk orang yang ngece atau orang yang merendahkan ayat-ayat Allah. Maksudnya kita nggak boleh suuzon. Kalau kita Allah takdirkan baca kitab Allah, Al-Quran, kalau kita ditakdirkan ngaji, kita ditakdirkan bisa sholat, husnuzon sama Allah, ini berarti alamat baik kalau Allah lagi bimbing kita. Jangan suuzon, gua ngaji gini-gini aja, apa ya? Jangan. Harus husnuzon. Bisanya kita hadir di sini, bisanya kita terus ngaji, bisanya kita terus sholat, itu adalah taufik atau bimbingan dari Allah. Tidak boleh merendahkan, tidak boleh suuzon. Demikian juga saat membaca Al-Quran, kita bisa membaca Al-Quran sehari, nggak usah banyak-banyak, sehari 1 juz gitu. Ada yang sehari 1 juz ini. Sehari 1 ain dah, makro misalnya, maghrib 1 ain, lagi 1 ain. Tapi masih ngira kayaknya dosa gua zaman-zaman jahiliyah dulu masih banyak banget.
Kalau masih punya prasangka begitu, berarti dia mempermainkan Al-Quran. Nggak boleh. Itu suudzon. Kalau sudah bisa baca ayat-ayat Allah, meskipun sedikit, istiqomah, habis maghrib sa'ain, maka harusnya husnuzon bahwa itu bagian dari ampunan Allah kepada orang yang membaca kitab itu. Demikian juga pada hal-hal ibadah-ibadah yang lain juga. Kalau kita memang Allah takdirkan, Allah bimbing untuk bisa terus jamaah, bisa terus sedekah, bisa terus ngaji, maka husnuzan pada Allah bahwa itu adalah bimbingan Allah, dan terus nanti sampai akhir hayat kita dibimbing untuk melaksanakan amal soleh. Amin ya Pak? Aminnya kurang kenceng nih. Kebanyakan merek. Yang pertama, yang kedua, wattani man tawadhu'a li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba thulutsa dinihi. Ini sering kita dengar. Yang kedua, dalam kitab Taurat juga disebutkan, siapa orang yang tawadhu, siapa orang yang merendahkan diri kepada orang kaya karena kekayaannya, maka akan hilang 2/3 agamanya. 2/3 agama hilang kalau kita ngemis-ngemis, kalau kita menghambakan diri kepada orang kaya. Ada orang kaya jalannya sampai ngesot-ngesot, kita ngormatin dia karena kayanya, hilang 2/3 agama kita. Lain hal kalau kita menghormati orang kaya karena memang dia layak dihormati. Artinya layak dihormati apa? Ya dia punya peran di masyarakat, dia punya peran ilmunya selain kaya, dia punya peran memang berjasa untuk orang banyak. Lain hal seperti itu. Dan itu pun harus sekedarnya. Harus sekedarnya, tidak boleh kemudian sampai merendahkan agama Allah. Kita tidak boleh tawadhu atau tidak boleh menghambakan diri kepada orang kaya alasannya karena dia kaya, pengen dikasih. Jangan. Kalau kita mau tawadhu, tawadhulah karena Allah, karena memang diperintahkan kita untuk tawadhu. Kita nggak boleh takabur, kita harus tawadhu. Begitu kita tawadhu dengan seseorang, maka tawadhulah karena Allah, bukan karena kekayaannya. Kemudian yang ketiga, watsalitsu man hazuna ala ma fatahu sakhata qada'a rabbih. Yang ketiga, siapa orang yang sedih, siapa orang yang susah karena sesuatu yang luput darinya, sakhata qada'a rabbih, maka orang tersebut itu berarti murka kepada qadanya Allah, qadanya Tuhannya. Sedih, susah, kemerungsung, apalagi itu pokoknya merasa dunia ini hancur semua, nasib gue jelek amat, terus nggak bisa move on. Kalau ada sekarang sedih aja karena ada sesuatu yang luput dari dia, proyek gagal semua, boncos semuanya proyek, dagangan gagal laku, anak-anak pada sakit semua, tagihan diteleponin mulu sama DP kolektor, terus dia merasa sedih dan merasa susah, seolah-olah nggak punya Allah. Maka orang itu berarti sudah murka kepada qada atau kepada ketetapan Allah. Emang nggak boleh Ustaz orang murka kepada ketetapan Allah? Nggak boleh. Kalau hanya sekedar sedih saja, kemudian kesedihannya dia laporkan dan dia adukan kepada Allah, boleh. Itu masih termasuk sabar. Nabi Ayub itu termasuk nabi yang paling sabar. Nabi yang paling sabar adalah Nabi Ayub, yang mujizatnya diantaranya kesabarannya. Ini tetap ngadu kepada Allah, dan ngadu kepada Allah ini tidak menafikan kesabaran. Bukan berarti orang yang sabar itu nggak boleh ngadu kepada Allah, tetap boleh ngadu. Tapi catatannya ngadunya hanya kepada Allah. Begitu dia ngadu kepada selain Allah, maka Tuhannya adalah yang diaduin. Ngadu sama tangganya berarti Tuhannya adalah tangganya. Makanya jangan sekali-kali kita kalau ada musibah atau kalau ada kesulitan, kesusahan, kita ngadu sama orang. Ngadunya sama siapa? Ngadunya sama Allah. Karena ini berarti sudah tidak ridho kepada qada atau ketetapan Allah. Dalam hadis lain, hadis qudsi,
Allah berfirman, hadis qudsi itu firman Allah tapi bukan Al-Quran, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala na'ma'i falyakhruj min ardi. Kemudian falyakhud rabban siwa. Al-Aswab seperti itu. Kata Allah, firman Allah, siapa yang tidak ridho kepada ketetapanku dan tidak sabar kepada bala atau musibah yang aku turunkan, tidak bersyukur kepada nikmatku, maka keluarlah dari bumiku. Mau kemana kita? Yang punya ngusir. Kemana? Ke Mars. Mars punya Allah juga. Mana lagi kita? Semuanya punya Allah. Wal yatlub rabban siwa. Coba hendaklah dia cari Tuhan selain aku, kata Allah. Gimana coba itu? Ini sukht itu murka kepada ketetapan Allah. Orang yang murka kepada ketetapan Allah, maka oleh Allah disuruh cari Tuhan selainku dan suruh tinggal di bumi atau di tanah selain tanah ciptaanku. Nggak ada. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya ya kita sabar. Sabar itu boleh ngadunya sama Allah saja. Selain sabar, ya kita ridho. Ridho itu apa? Ridho itu tarkusuh. Ridho itu adalah meninggalkan murka atau meninggalkan marah akibat kena musibah, akibat kena bala. Orang yang ridho, maka dia tidak akan berangan-angan, tidak akan berandai-andai pindah ke satu tempat atau pindah ke satu keadaan. Orang sabar masih mungkin. Ada orang sabar kemudian ngadu pada Allah tengah malam, ya Allah, saya pengen dagangan saya laku. Nggak laku-laku emang apa aja dia udah amalin tapi masih begitu aja. Ngadu lagi sama Allah, nggak sama yang lain, hanya pada Allah. Sabar. Tapi orang ridho itu sudah tidak punya angan-angan buat pindah ke kondisi yang lain, keadaan yang lain. Jadi bagaimana orang yang ridho itu? Orang yang ridho itu rela, orang yang ridho itu ikhlas dengan posisi atau dengan keadaan yang Allah tempatkan dia di situ. Jadi udah nggak minta kalau orang ridho. Nah yang ketiga ini artinya kita dituntut untuk ridho kepada ketetapan-ketetapan Allah. Allah kasih musibah ya kita ridho. Allah kasih kita nikmat ya kita syukur. Allah kasih kita kesempatan buat ibadah, maka kita langsung la haula wala quwata illa billah. Allah yang nuntun ibadah. Allah kasih kita atau takdirkan kita kepleset maksiat, buru-buru taubat. Itu yang dimaksud dengan poin ketiga yang ada di Taurat yang diriwayatkan oleh Habib Munabbi ini. Kemudian yang keempat, warabi'u man syaka musibatan fa inna ma yashku rabbah. Ini yang tadi sempat kita singgung. Siapa yang mengadukan sebuah musibah, fa inna ma yashku rabbahu, maka dia hanyalah mengadu kepada Tuhannya. Pengertian yang keempat ini dari poin yang keempat bisa kita ambil. Hendaklah seseorang ketika tertimpa musibah ngadunya cuma kepada Allah saja. Satu. Pengertian yang kedua, fa inna ma yashku rabbah, kalau dia ngadu kepada tetangganya, tadi sempat kita singgung, maka dia sudah menjadikan tetangganya sebagai tuannya. Karena dia menganggap bahwa tetangganya bisa nyelesain masalah dia, musibah dia. Padahal Allah yang turunkan musibah, Allah yang akan memberikan jalan keluarnya. Kita kena musibah langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. PCX milik Allah dan PCX suatu-waktu bisa diambil sama Allah. Betul? Nyesek juga kan ya? Nyesek, tapi gimana? Emang itu punya Allah asalnya kan? Ya suatu waktu Allah bisa boleh ambil juga. Karena memang semuanya punya Allah dan suatu waktu boleh Allah ambil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang kadang-kadang disebut dengan istirja. Ini dengan penuh kesadaran harus kita ucapkan, semua milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Kalau waktunya udah Allah cabut, ya udah, ditimpa musibah, kita hadapi dengan istirja. Intaha selesai
Ini selesai satu riwayat yang ada di Taurat yang diceritakan oleh Habib Munabbih. Wa fit Taurat aidon, dan juga dalam kitab Taurat juga disebutkan, ya ibna Adam, manusia, anak Adam maksudnya manusia, la takhaf min sultanin madama sultani baqiyan. Wahai manusia, wahai anak Adam, janganlah takut kepada penguasa madama sultani baqiyan, selama kekuasaanku itu masih ada. Wa sultani baqin, dan kekuasaanku itu kekal, la yanfadu abada, tidak akan rusak selamanya. Jangan kita kemudian takut kepada penguasa yang zalim. Jangan takut, karena kekuasaan Allah itu kekal. Kekuasaan Allah itu tidak akan hapus, tidak akan terhapus. Kekuasaan Allah itu tidak akan bisa dilengserkan. Di antara ciri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ala thariqati nahdlatul ulama, diambil dari kitab Ahkamus Sultaniyah Imam Mawardi. Di antara ciri-ciri aswaja, kenapa saya bilang ala thariqati nahdlatul ulama, karena kitab ini, kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah ini banyak dibaca oleh ulama ilmu. Ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak pernah melakukan pemberontakan, nggak pernah yang namanya makar. Ada penguasa zalim, selama penguasa itu masih tidak mengganggu ibadah kita, tidak mengganggu ngaji kita, kemudian tidak ada darah yang ditumpahkan, maka kita harus tetap menjaga stabilitas. Jadi nggak boleh makar, nggak ada Ahlus Sunnah wal Jamaah makar. Dikit-dikit demo, dikit-dikit nyerangi sana, nggak ada Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Jadi bagaimana? Ini yang ada di barusan, yang ada di ungkapan yang kita baca. Jangan khawatir, kekuasaan Allah itu kekal, tidak akan habis. Kalau memang sudah waktunya seorang penguasa yang zalim, itu pasti akan jatuh juga. Jangan khawatir. Jadi bagaimana? Ya kita doa aja. Oleh karenanya NU itu sering istighosah aja. Doa, ngaji begini, kirim tawasul, kirim arwah pada para wali, pada orang tua kita. Itu bantuin kita yang masih hidup di sini juga. Sama-sama mengangkatkan doa kita sama-sama diangkatkan kepada Allah. Baik hajat untuk kita sendiri maupun hajat untuk bangsa ini. Ya ibna Adam, wahai manusia, khalaqtuka li ibadati fala tal'ab. Wahai manusia, aku menciptakan engkau untuk menyembahku, untuk ibadah kepadaku, fala tal'ab, maka jangan main-main. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita Allah ciptakan memang buat ibadah, jadi jangan main-main. Emang nggak boleh bercanda Ustaz? Bercanda boleh, tapi niatin bercanda kita sambil ngopi, bercanda kita sambil ngaji, niatin ibadah. Niatin ibadah dan niatin untuk sesuatu yang manfaat. Jadi jangan kaku-kaku juga. Ya kagak pernah ketawa juga ya, ini juga. Kalau kaku hatinya, kalau orang kaku hatinya keras hatinya, nanti sulit terima nasihat. Yang penting segala yang kita lakukan, asal dia bukan suatu yang sifatnya itu maksiat, maka kita niatkan ibadah. Ngopi, ngaji, ngobrol-ngobrol, dan niatkan ibadah. Karena seluruhnya maksud dari penciptaan kita adalah untuk ibadah kepada Allah. Ya ibna Adam, wahai manusia, wahai anak Adam, la takhaf fawatar rizqi. Janganlah engkau takut akan luputnya rizki. Madamat khazaini mamlu'atan, selagi perbendaharaanku, kekayaanku itu penuh. Wa khazaini la tanfadu abada, dan perbendaharaanku itu tidak akan rusak, tidak akan habis selamanya. Jangan kita putus asa, jangan kita merasa khawatir besok makan apa. Jangan kita pernah khawatir anak-anak gua bisa sekolah nggak bisa. Jangan pernah kita khawatir besok ini gua bakal punya rumah apa enggak. Jangan khawatir, karena Allah Maha Kaya. Perbendaharaan Allah itu tidak akan habis.
Allah Maha Kaya dan Allah yang akan memberikan itu kita pada waktunya. Di satu istilah tasawuf, inilah yang disebut dengan tawakal. Tawakal itu adalah memasrahkan segala sesuatu kepada Al-Wakil, yaitu kepada Zat yang paling, kepada Allah yang paling menguasai urusan. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah ni'mal wakil juga. Allah adalah sebaik-baiknya wakil, sebaik-baiknya orang yang dipasrahkan. Kita nggak boleh khawatir tentang rizki, nggak boleh khawatir tentang masa depan kita, karena perbendaharaan Allah itu kaya, perbendaharaan Allah itu tidak akan berusaha. Memang saudara, kalau kita renungkan makhluk-makhluk Allah yang segitu banyaknya, yang di daratan ada burung, ada semut, itu kan semua dapat rizki semua itu. Nggak ada yang sehari nggak makan, pasti dapat makan. Belum lagi yang di laut, belum lagi yang di laut, yang di kedalaman 100 meter, nanti yang di bawah lagi yang di kedalaman 20.000 meter. Itu makanannya beda-beda, dan ada aja makanannya, nggak salah gitu. Yang ini buat makanan anu, yang ini buat makanan anu, nggak salah. Itu semua dijamin oleh Allah rizkinya. Nah kita yang manusia, apalagi yang demen ngaji, amin nggak Pak? Apalagi yang ada sholat, apalagi yang demen sedekah. Masa iya kita putus asa? Masa iya kita khawatir terhadap rizki? Allah jamin yang namanya rizki. Kita ngaji begini aja, ini Allah jamin rizkinya. Apalagi ditambah dengan amalan-amalan yang lain, dengan ibadah-ibadah kita atau dikir-dikir kita yang lain. Ya ibna Adam, khalaqtus samawati wal arda, wallahu a'lam bishawab.